memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tapi yang jelas kalau di level nasional, mengusung Anies itu tidak terlalu membawa efek bagus buat PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ya kondisi di Jakarta hari ini. Tapi hari ini kita mau ngebahas tentang PKS dan Mas Anies ya. Ya akhirnya PKS memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Banyak yang bertanya ke saya, ini sebetulnya siapa membutuhkan siapa sih sebetulnya? Ya memang di Indonesia, suka atau tidak suka, partai politik lah yang diberikan kesempatan dan kemampuan dan kebolehan ya, atau apa ya, permission, izin untuk mendorong calon maju ke pilkada. PKS memang dekat hubungannya dengan Anies Baswedan, tapi siapa yang lebih membutuhkan? PKS membutuhkan Anies atau Anies membutuhkan PKS? Menurut saya kejadian hari ini menggambarkan bahwa sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah Anies membutuhkan PKS. Kenapa saya katakan demikian? Karena PKS memang sudah besar. Partai ini ada sudah lama. Bahkan memutihkan Jakarta 2009 kalau saya nggak salah. Di Jakarta memang jadi partai pemenang. Mungkin karena mengusung Mas Anies juga. Tapi yang jelas kalau di level nasional, mengusung Anies itu tidak terlalu membawa efek bagus buat PKS. Efek yang sangat dahsyat dirasakan oleh Nasdem dan PKB sebetulnya. Nambah kursinya kalau saya tidak salah 10 kursi masing-masing. Jadi PKS hanya 3 saja. Jadi secara kotel efek mungkin ya tidak terlalu berpengaruh. Makanya pada saat PKS menarik diri dari mendukung Anies Baswedan di Jakarta, polemik terjadi. Kok begitu ya PKS ya? Ini kan ceritanya panjang ya, diawali dengan PKS yang mendeklarasikan Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Kemudian beberapa saat kemudian diralat jadi Anies Baswedan Sohibul Iman. Konon kabarnya Anies Baswedan mendapatkan deadline dari PKS untuk melengkapi jumlah kursi. Jadi PKS kurang lebih bilang gini lah kita kan dukung Mas Anies sudah bawa 18 kursi. Jadi Mas Anies tolonglah bantu untuk melengkapi menjadi 22 kursi. Syarat minimal mengajukan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Cuma kabarnya sampai deadline hari H Mas Anies tidak kunjung memenuhi itu, sehingga itu menjadi alasan buat PKS meninggalkan Mas Anies. Dan kemarin atau ya pada saat syuting ini dilakukan baru saja ada deklarasi antara Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono kader PKS, kader lama, dan PKS mungkin punya catatan-catatan kenapa harus Suswono. Tapi yang menarik dari deklarasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana dengan PDI Perjuangan? Saya dari awal meyakini PDI Perjuangan itu dan Anies Baswedan nasibnya sama. Diincer supaya nggak bisa maju. Anies Baswedan dari awal saya sudah menyampaikan ke Mas Anies dan para pendukungnya bahwa saya tidak menemukan alasan kenapa seorang Anies Baswedan itu diizinkan oleh rezim mendapatkan kartu atau bisa maju di Pilkada Jakarta. Kenapa saya tidak menemukan alasan Anies bisa maju? Karena nantinya sangat berpotensi sebagai batu sandungan atau lawan potensial Prabowo maupun Mas Gibran di 2029. Makanya saya dari awal nggak yakin Mas Anies dikasih kesempatan untuk berlayar. Walaupun saya sempat menyampaikan juga salah satu kesempatan yang bisa membuat seorang Anies Baswedan maju itu bersama Kaisang Pangarep. Waktu itu Kaisang lagi harmonis-harmonisnya tuh dengan Mas Anies. Mas Anies begini, Mas Anies begitu. Pokoknya bagus-bagus lah. Sampai akhirnya Mas Anies seperti menolak Kaisang dan akhirnya Kaisang mengatakan saya beda dengan Anies Baswedan. Nah sejak saat itulah makin kecil kesempatan Mas Anies untuk maju di Jakarta. Bagaimana dengan PDI Perjuangan? PDI Perjuangan ya target lah.
Pak Jokowi ini kalau bisa membuat PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan calon-calonnya. Beruntung Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, PDI Perjuangan punya golden ticket, artinya bisa mencalonkan sendiri. Edi Rahmayadi jadi kader, langsung dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Tapi Mas Anies Baswedan susah. Akhirnya PDI Perjuangan ditinggal partai-partai yang lain sehingga tidak cukup untuk bekerja sama. Syaratnya 22, sementara PDI Perjuangan hanya punya 15. P3 pindah, Perindo pindah. Jadi masing-masing P3 maupun Perindo padahal cuma punya satu kursi. Cuma tetap tega meninggalkan PDI Perjuangan. Alhasil memang PDI Perjuangan gagal mendorong calonnya. Kalau nggak salah ini untuk kali pertamanya lah PDI Perjuangan gagal. Nah, tadinya sempat ada desas-desus sangat mungkin PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKB. Karena di beberapa tempat mereka juga bekerja sama. Kalau saya tidak salah di Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah juga akan bekerja sama. Tapi nampaknya hal itu urung terjadi. Karena itu tadi PKB sudah mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Walaupun kemudian terjadi itu kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKB, saya juga nggak yakin Mas Anies yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kenapa demikian? Karena PDI Perjuangan punya banyak kader. Dan DNA-nya PDI Perjuangan di kata terakhirnya itu perjuangan. Kalau misalnya terjadi dengan PKB waktu itu, saya yakin PDI Perjuangan akan mendorong kadernya sendiri. Apakah itu Rano Karno? Ataukah itu Basuki Cahayapurnama? Atau orang-orang yang dekat dengan PDI Perjuangan misalnya seperti Arsyad Rashid yang jadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD waktu itu. Tapi saya nggak yakin Mas Anies gitu. Tapi ya sudah, per hari ini memang Mas Anies gagal. Pertanyaan selanjutnya adalah Kaisang kira-kira gimana? Nah itu dia, gini. Ridwan Kamil, skenario Ridwan Kamil itu ada karena dianggap harus melawan Anies Baswedan yang begitu kuat di Jakarta. Koalisi Indonesia Maju berpendapat bahwa hanya Ridwan Kamil yang mampu menandingi kedikjayaan Anies Baswedan di Jakarta. Tapi berdasarkan hasil survei, banyak lembaga survei, Anies Baswedan sulit dikalahkan. Maka akhirnya skenario selanjutnya adalah, ya udah kalau nggak bisa dikalahkan ya jangan boleh maju, nggak boleh masuk ke pertarungan, jegal di awal dong. Jadi nggak perlu ada lawan. Sekarang berhasil nih per hari ini, ya. Terus Ridwan Kamilnya tetap di Jakarta. Kan Anies Baswedannya nggak ada. Yang jelas kemarin sudah dideklarasikan. Tapi kan bisa saja Kaisang berbincang kepada Bapak. Ini perbincangan imajiner ya. Pak, ada apa nak? Pak, itu kan Jakarta cuma ada calon independen ya. Dharma Pongrengkun dan Kun siapa pasangannya Dharma Pongrengkun? Ya itulah. Ya saya terus terang aja saya kenal Dharma Pongrengkun, berkualitas juga dia, kamu cek di YouTube saya juga boleh. Polisi bintang 3 kan kualitasnya ada bintang 3. Sama Kun siapa lah itu ya. Nah ini kembali ke perbincangan imajiner. Pak, itu saya dengar Bapak di Jakarta itu lawannya independen. Dharma Pongrengkun. Kalau Dharma aja, saya beranilah lawan Pak. Kenapa saya nggak di Jakarta aja? Nah, kalau kemudian disetujui oleh Pak Jokowi, wah iya ya, adanya Dharma aja ya, nggak ada Anies. Ya sudah, kamu maju di Jakarta. Nah, gimana tuh nasib Ridwan Kamil? Nih ya saya ulang ya, Ridwan Kamil skenarionya ada karena dianggap satu-satunya tokoh yang bisa melawan Anies Baswedan di Jakarta dan menang menurut Kim adalah Ridwan Kamil. Tapi Anies Baswedan ternyata sulit dikalahkan dari berbagai hasil survei. Makanya kemudian dibuatlah dia tidak bisa maju. Nggak ada Anies Baswedan di Jakarta. Ridwan Kamil melihat hanya Dharma Pongrengkun. Kaisang kan mau diputuskan oleh sang ayah. Mau di Jakarta atau mau di Jawa Tengah. Tiba-tiba diputuskan ya sudah Kaisang di Jakarta aja. Kan lawannya Dharma Pongrengkun, adalah kesempatan menang ini Kaisang. Ridwan Kamilnya gimana? Balik ke Jawa Barat? Langsung jadi menteri? Atau gimana tuh?
Itu pertanyaan bagus. Mau dibikin kuis nih sama produser, kira-kira gimana. Tapi ada yang bilang, kan udah deklarasi, itu pasti sudah disetujui. Iya, deklarasi itu kan tunangan, tetap butuh ijab kabul. Jadi ya bisa jadi kalau tiba-tiba keajaiban nomor 12, 14, 15 terjadi lagi di Indonesia, tiba-tiba sudah deklarasi akhirnya tergeser Kaisang juga. Ya nasibnya Ridwan Kamil ya. Tapi baik Ridwan Kamil maupun Kaisang, Dharma Pongrengkun, tetap saja elektabilitasnya kalau bertiga itu dijadikan satu, belum 20% kali ya. Ridwan Kamil 18, Kaisang 1, mungkin Dharma juga di bawah 1. Jadi nasibnya warga Jakarta lah. Ada calon gubernur, elektabilitasnya masih kecil. Kira-kira datang nggak? Ya memang kalau warga Jakarta mau protes, akhirnya tingkat partisipasi masyarakat Jakarta di pilkada bisa saja rendah. Nah oleh karena itu, wahai para pemimpin kita, petinggi-petinggi parpol, lebih bijaklah menentukan kira-kira siapa calon pemimpin di Jakarta. Karena warga Jakarta terkenal rasional, kalau mereka nggak suka dengan pilihan calon pemimpin mereka, bisa aja warga Jakarta kemudian tidak hadir pada saat pencoblosan di 27 November 2024. Akankah tetap terpilih kalau partisipasi rendah? Akankah tetap terpilih dan dilantik bila partisipasi masyarakat rendah dalam pemilu? Jawabannya masih. Jadi walaupun yang ikut 20%, 25% nyoblos, tapi yang terpilih pemenangnya bisa Ridwan Kamil, bisa Dharma, bisa Kaisang ya. Kemudian terpilih, menang dalam arti kata di atas 50% dari jumlah pemilih yang hadir, tetap jadi gubernur Jakarta. Jadi ya itu tadi, nasib warga Jakarta ya. Selama ini kan mungkin sudah dianugerahi gubernur-gubernur bagus. Fauzi Bowo, Joko Widodo, Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama. Sekarang giliran pilih Ridwan Kamil atau Dharma Pongrengkun. Oke, sampai ketemu di 27 November ya. Ya masih ada waktu nih buat para partai politik untuk berubah pikiran sampai 29 Agustus 2024. Waktu 2017 yang lalu Anies Sandi itu juga diumuminnya subuh-subuh dini hari tuh. Terus AHY, Silviana Murni, satu lagi Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Akankah di injury time berubah lagi? Semua tergantung dari partai politik. Terima kasih. Kita ketemu lagi untuk membicarakan nasib kita selanjutnya. Hanya di Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Satrio. Jangan lupa setiap jam 7 malam Senin sampai Jumat di YouTube TV One News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.